kodrat gitu, terus sekarang Bayi Ajaib ini alasannya bukan kayak karena pengen main film horor terus ya, bukan, tapi karena Bayi Ajaib ini sulit banget untuk ditolak gitu. Ini film legend yang mungkin nggak semua production house bisa ngedapetin IP dari Bayi Ajaib ini gitu. Ada tantangannya sendiri nggak sih Kak? Karena kan film ini dulu katanya di zamannya hits banget ya, gitu. Tantangannya sih sebetulnya pengen membuat sesuatu yang lebih fresh aja sih, karena buat kita semua film yang dulu itu udah menjadi film yang ikonik banget, film yang mungkin tidak tergantikan gitu. Nah makanya ketika film yang baru ini kita buat bukan untuk menggantikan film lama, tapi sebagai penghormatan kita terhadap film Bayi Ajaib yang dulu. Masalah bedanya di mana nanti mungkin teman-temannya akan lebih pintar gitu untuk nilainya bedanya di mana. Cuma kita berusaha pengen membuat sebagus mungkin, sebaik mungkin sebagai tribute kita untuk film Bayi Ajaib yang dulunya. Mas Bino berdepan juga tertarik kan sih bermain film horor lagi kan? Ada beberapa kali film horor. Sebenarnya pertama kan kemarin kodrat gitu, terus sekarang Bayi Ajaib ini alasannya bukan kayak karena pengen main film horor terus ya, bukan, tapi karena Bayi Ajaib ini sulit banget untuk ditolak gitu. Ini film legend yang mungkin nggak semua production house bisa ngedapetin IP dari Bayi Ajaib ini gitu. Dan Falcon dengan Falcon Black-nya punya rights film ini dan berusaha untuk membuat remake-nya sebagai penghormatan terhadap film yang dulunya, sekaligus memperkenalkan kepada generasi yang sekarang bahwa ada nih dulu film horor Indonesia yang ikonik banget, yang bisa dibilang salah satu film horor terbaik di zamannya, mau dibuat lagi. Dan gue rasa ini kesempatan gue sih untuk membintangi sebuah film yang menjadi favorit gue di dunia gitu. Jadi bukan semata-mata karena ini film horor, tapi karena film ini memang ikonik banget gitu, dan semua orang pasti akan penasaran banget sama Bayi Ajaib ini. Vino kan image-nya kalau beberapa kali lagi remake film terus ya, kemarin Miracle gitu ya. Nah image-nya kan udah deh kalau Vino yang main udah oke deh. Gimana? Ya alhamdulillah sih kalau misalnya memang filmnya berhasil, tapi kan keberhasilan sebuah film itu kan bukan cuma karena aktornya, tapi kan ada sutradaranya, ada production-nya, ada semuanya lah. Jadi nggak bisa berhasil cuma karena aktornya doang. Tapi kalau misalnya tren film remake ini bukan cuma di Indonesia sih, di Hollywood pun sekarang semua sedang berusaha untuk meremake IP yang pernah sukses di sebelumnya. Kayak sekarang Avatar sukses di Avatar satunya, sekarang berusaha untuk membuat yang lebih gila lagi, lebih besar lagi di Avatar berikutnya gitu. Terus film-film superhero pun juga seperti itu di Hollywood, berusaha untuk meremake dari film-film yang pernah sukses. Demikian juga film-film horor gitu. Di luar pun film-film horor yang sekarang itu bukan film horor yang benar-benar pure baru, tapi film-film horor yang sebetulnya remake atau sequel dari film-film sebelumnya kayak Conjuring, Insidious gitu. Terus film-film horor dari Asia pun juga kayak The Ring, itu semuanya selalu di remake karena memang punya marketnya gitu. Nah tren seperti ini juga berlaku di Asia gitu. Di Indonesia pun film-film nggak cuma film horor, tapi film-film drama pun banyak yang melakukan remake atau IP, bukan cuma di Indonesia aja gitu. Kayak kemarin Miracle Number 7 itu sukses di luar, tapi kan gambling, belum tentu film ini akan sukses juga di Indonesia gitu. Ternyata kita buat di sini, kita buat dengan bagus, dengan pakai hati, bahkan sutradara aslinya bilang bahwa ini adalah salah satu remake terbaik gitu di dunia dari film Miracle Number 7. Nah, di Indonesia kita punya IP yang luar biasa, yaitu Bayi Ajaib. Sebelum film ini di remake sama atau diadaptasi oleh film-film atau negara-negara tetangga kita gitu, kenapa nggak kita duluan yang remake gitu? Tapi kan semua orang rebutan nih untuk ngambil Bayi Ajaib ini sebagai IP di PH-nya. Nah, kebetulan Falcon yang memiliki kesempatan untuk meremake ini dan sudah dibuat dengan production yang luar biasa, dan mudah-mudahan itu jadi bukan cuma remake-remakean aja gitu, tapi jadi film remake yang punya kualitas dan punya satu bargaining power ketika orang menonton film bioskop nanti. Bayi Ajaib jadi pilihan utamanya. Tapi kalau kue pujian kayak gitu gimana sih? Karena mungkin selalu dibilang tuh kalau Vino yang main tuh udah pasti oke deh. Jadi gimana tuh Vinonya sendiri? Ya di sisi lain itu pasti seneng, bangga, tapi di sisi lain itu jadi kayak
ujian gitu. Jadi ujian sesungguhnya ketika kita berhasil kan, bukan justru ketika kita gagal gitu. Ujian sesungguhnya itu sebenarnya ketika kita berhasil gitu. Ketika saya main film sebelumnya remake berhasil, terus saya main film horor juga yang bukan remake bahwa apa namanya bahkan IP baru gitu, yang film kodrat juga berhasil. Berarti kan sebetulnya nggak ada patokan mana film yang akan berhasil. Nggak selalu film yang remake itu bukan berhasil juga, dan nggak selalu film yang bukan remake itu juga akan berhasil. Bayi Ajaib ini sebuah film horor legendaris yang dulunya tuh berhasil. Dulunya berhasil itu bukan cuma berhasil karena sisi faktor penjualan filmnya, tapi berhasil dari apa namanya keikonikannya itu loh gitu. Ada sosok bayi yang lahir tapi dengan muka yang udah tua, dan itu menjadi momok banget ketika penonton film pada zaman itu nonton. Jadi ada yang takut ke kamar mandi, ada yang takut ketika melihat apa namanya orang melahirkan nih, jangan-jangan terus seperti itu dulu tuh. Ini anaknya kok kayaknya mukanya tua nih, mudah-mudahan enggak tua. Mudah-mudahan bukan karena Bayi Ajaib gitu. Dan buat gue sih ketika mau di remake lagi, ini sesuatu yang patut ditunggu banget. Kalau di luar tuh ada film Omen ya, judulnya Omen gitu, di Omen gitu. Itu pun juga remake dari film-film sebelumnya gitu, kayak film Rukiah pun sebetulnya di luar juga udah ada film Exorcist. Jadi hampir nggak pernah ada film yang benar-benar pure, tapi semuanya pasti terinspirasi atau ada referensi dari film-film yang lainnya gitu. Termasuk pun Bayi Ajaib ini pada zaman dulunya. Kalau misalnya optimis ya pasti optimis. Kak Vino, mungkin dari sekian banyak main film gitu, dari Kak Vino sendiri genre film favoritnya itu seperti apa sih mungkin? Genre favorit sebenarnya nggak bisa dikotak-kotakin sih genrenya. Mau film drama, mau film action, mau film komedi, mau film apapun, saya pengen nyoba aja gitu. Kayak pengen nyoba di film komedi, berhasil nggak ya, ternyata kayak film aku di DKI Reborn, alhamdulillah box office gitu. Coba lagi pengen coba drama gitu, drama yang benar-benar sedih, Miracle in Center Seven, alhamdulillah berhasil gitu. Terus nyoba horor gitu, alhamdulillah berhasil juga. Tapi kan itu keberhasilan itu bukan cuma karena faktor sayanya gitu, tapi ada faktor skenario-nya juga, ada faktor promosinya juga, ada faktor pemain-pemain yang lainnya juga yang mendukung. Jadi nggak fair gitu kalau misalnya keberhasilan sebuah film itu dibilang hanya karena Vino gitu. Pasti semuanya ada faktor yang mendukung itu semua. Nah, balik lagi ke Bayi Ajaib ini pun juga, saya bahkan di Bayi Ajaib ini bukan sebagai peran utamanya ya, karena peran utama itu si karakter giginya itu gitu, apa namanya, anak kecilnya itu gitu. Cerita ini kan berjalan karena karakter itu. Tapi buat saya bukan karena faktor itunya sih, porsinya di film ini, tapi film ini memang udah film legend, dan setiap aktor saya rasa pengen banget main di film apa namanya legendaris ini gitu ketika di remake. Dan ketika itu datang ke saya, ya pasti saya punya beban sekaligus punya apa ya, punya semangat untuk membuat film ini. Kita bikin film ini yang terbaik, yang bagus gitu, karena film ini adalah sebuah film legend yang